Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kemarin kita baru sampai ayat yang ke-11 tentang pembagian harta warisan. Saya jemput kembali di ayat yang ke-11. Nah, tapi intinya pembagian warisan itu Ibu, ada yang namanya ashabul furud ya. Ashabul furud itu orang-orang yang sudah Allah tetapkan bagian untuknya. Itu tak boleh ya di luar itu. Namanya ashabul furud. Sudah ditentukan Allah sendiri, dan makanya kata Allah yang mewasiatkan. Yusikumullah, begitu kata Allah di ayat ke-11. Karena itu untuk orang yang ini wasiat tidak lagi berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu berwasiat ke anak tak sah, ya, berwasiat ke suami tak sah, berwasiat ke istri tak sah, berwasiat ke orang tua tak sah. Kenapa? Mereka Allah yang mewasiatkan. Karena bagian mereka sudah ditentukan oleh Allah. Nah, di ayat yang 11 kemarin kita bahas baru 3 orang ya, anak, ayah, dan ibu. Jadi anak laki-laki itu bagiannya 1:2. Jadi 1 orang laki-laki berbanding 2 orang perempuan. Begitu kata Allah di ayat 11. Jadi nanti kalau Bapak punya anak 3, ya berapa orang anaknya 3 dan jenis kelaminnya? Kalau laki-laki 1, perempuan 2, artinya nanti laki-laki dapat setengah, perempuan 1/4. Pokoknya 1 laki-laki dia berbanding 2 perempuan. Nah, makanya ibu tidak boleh ibu ngeyel, bandel. Kalau dari seorang berusia buat seketik dapat memang begitu. Dan mau perempuan dapatnya separuh laki-laki saja. Nah, khusus kalau tidak ada anak laki-laki, kemarin katanya kalau anak perempuan 2 orang atau lebih, 2, 3, 4, seterusnya, maka dia hanya 2/3 saja. Ya, hanya 2/3 saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh mengambil semua. Nanti kalau Bapak Ibu tidak ada anak laki-laki, maka dipastikan hartanya akan bersisa. Maka dipastikan secara suami ibu dapat. Ya, bila tidak ada anak laki-laki, maka dipastikan harta peninggalan itu tidak habis. Nah, disitulah bagian daripada saudara suami atau PC-nya. Itu wajib dapat itu. Ya. Atau kalau punya kakek, semua sisa untuk kakek. Nah, kalau anak perempuan seorang saja, ya, maka dia hanya separuh berhak, tidak boleh lebih. Nah, kemudian ibu dan ayah, nah ini yang ashabul furud, ibu dapat 1/6 dengan ayah 1/6 bila anak yang meninggal itu punya anak. Jadi kalau punya anak dia dapat 1/6. Tapi kalau tidak punya anak, nanti ibu dapat 1/3, nanti sisanya untuk ayah. Berapapun sisanya nanti ayah yang mengambil. Itu ketentuannya di ayat yang ke-11. Nanti kita contohkan kasus satu-satu. Kita contohkan Bapak Ibu satu-satu. Biar jelas, nanti kalau ada yang meninggal tinggal membagi saja. Ya. Kan sudah tahu pembagiannya masing-masing. Ya. Nah, makanya sekarang dihitung dulu hartanya, mana yang harta ibu, mana yang harta bapak. Harus berjali-jali ibu ya. Ibu tolong kecek kapak, Pak, ke rumah, ke ibu mencari berdua, ke rumah, ke status rumah Pak, ke rumahmu. Terus berjali-jali ibu. Pak, kau contoh kau yang gini kau ni. Lah beretong kau yang gini bukan beretong supaya tidak jadi sengketa nanti. Kalau itu maksudnya punya bapak ni, rumah kan yang milik saya lah rumah ni, kata suami. Nah, berarti nanti kalau bapak meninggal dibagi. Tapi kalau milik ibu katanya tidak dibagi itu.
Milik berdua bikin catatan ibu. Ini milik berdua, ibu ambil separuh di rumah itu dulu. Yang separuhnya waktu dibagi. Iya, betul. Tertulis nama berdua. Nanti ibu ambil yang bagian ibu dulu. Separuhnya waktu yang dibagi nanti. Tapi kalau tidak ada begitu, semua milik suami. Kalau tidak ada begitu, otomatis milik suami. Karena jangankan harta ibu, ibu pun milik suami ibu. Harus bagi dua. Ini nggak berlaku ya saya. Kepemilikan yang bersangkutan nggak berlaku. Yang penting kesepakatan suami istri. Harus ada tulis apa? Kan maksudnya misalnya sertifikat atas nama istri. Jadi sebenarnya kan kepemilikan lebih. Iya, suami punya. Kecuali memang si suami mengatakan ini rumah yang memang kalau dikatakan dari suami ini rumah milik ibu, sertifikat kita dari nama ibu, berarti milik ibu. Ya suami bilang milik ibu, tapi kalau tidak kok di nama ibu, saya kok punya apa, punya apa? Iya betul, ada saksinya ibu. Maka nanti supaya tidak ada sengketa, kan ini yang kita antisipasi sengketa di kemudian hari, maka perlu bukti. Ya, berarti milik berdua. Berarti nanti misalnya tanah ibu pada 1 miliar. Nanti kalau suami meninggal, misalnya dulu dari ibu ambil berapa juta lu nilai tanah itu, yang 500 juta baru dibagi. Termasuk ibu dapat itu nanti 1/8 dari yang 500 juta. Yang separuh punya ibu dulu dan dia dulu. Makanya perlu segala sesuatu perlu tercatat itu. So kalau ini kita bukan soal berhitung suami istri, bukan. Ini mengantisipasi sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau soal harap doa kan urusannya abis keluarga hilang dari harap doa. Itu makanya dalam Al-Quran supaya tidak ada sengketa diatur rapi-rapi. Jadi kau bertanya ibu pak rumah apa cerita pak? Kau lah lain ini mah. Bukan lain maksudnya. Pakai suaminya kalau janji juga sama istri yang Kalau yang dengan yang satu lagi, Pak, dia dapat bagian dibagi dua nanti. Misalnya ibu dapat, nggak bisa. Istri tidak bisa dapat wasiat karena istri sudah dapat wasiat dari Allah. Kalau berpisah kan nanti kalau gini pengadilan Pak yang menentukan. Ini kan cerai mati, kalau kita warisan kita bicaranya mati. Kalau bicara di hidup di pengadilan ya sudah pengadilan menyelesaikan nanti. Ya, kecuali matinya begini, misalnya ibu bercerai, pas ketuk palu di pengadilan itu mati ya Pak langsung. Nah memang itu warisan itu ada apa-apa. Kami ibu ketika Bapak meninggal status tidak istri lagi. Karena warisan itu dapat dengan 3 sebab: darah, nasab, 2 perkawinan dan suami istri, 3 perwalian budak. Nah, yang 3 karena gini budak. Dulu kalau misalnya saya punya anak, saya punya warisan, saya punya ahli waris, tapi saya punya budak, budak saya ahli waris. Atau mantan budak yang dulu saya merdekakan, dia menerima warisan saya sama dengan anak saya. Nah sekarang ada lagi tinggal 2 saja sebab kita menerima warisan, hubungan darah atau hubungan perkawinan. Nah sekarang kita lihat ayat yang ke-12 ini. Ya, ini bagian istri dan suami dan saudara. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Dan bagi kamu suami-suami ada separuh dari peninggalan istrimu jika istrimu yang meninggal tidak punya anak. Nah, jadi suami kalau istrinya meninggal tidak punya anak, nih, maka dia dapat separuh. Separuh ibu ya, kalau tidak punya anak. Ini bukan soal lamanya menikah, walaupun menikahnya baru 1 menit. Ya misalnya, ya ada misalnya apa? Seorang janda, saya lihat, ya seorang janda kaya, dia dapat warisan dari suami yang pertama itu 1 M misalnya. Dia dapat warisan dari suaminya 1 miliar dari mantan suami yang meninggal tuh. Lalu sekarang dia menikah, nikah dengan berondong, gini Pak ya, dan nikah berondong. Nah setelah menikah saya terima menikahi fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. Setelah akad kabul sah, mati langsung ibu tadi.
Mati itu langsung. Maka suami yang baru dapat 500 juta. Baru. Memang, lama mana tuh mencari mana deh pada menikah dapat 500 juta. Dia statusnya. Bisa cari yang baru lagi. Statusnya. Ngadu modal ya. Istrinya yang baru menikah itu punya anak. Nah itu kan belum, ini kan bukan nggak punya anak. Enggak kan dia bisa jadi dia bukan produk. Ya. Dia misalnya saya ini anak, tapi dia misalnya Enggak, misalnya kalau ibu punya anak dari suami yang pertama dulu yang meninggal, enggak jadi setengah dulu apa? Seperempat. Ya, kan ini statusnya kalau istrinya tidak punya anak, apakah anak dari dia atau anak dari suami yang pertama? Pokoknya ini istri tidak punya anak. Ya, dia tidak punya anak. Apakah anak dari istri dari suami yang pertama meninggal dulu ataukah dari dia suami yang baru? Yang penting kalau perempuan itu meninggal, dia tidak punya anak, punya suami, dia walaupun 1 menit baru menikah, maka suaminya dapat separuh. Itu tidak bisa protes. Karena begini ya, ibu, keluarganya yang protes. Lama banyak itu. Ya. Jadi Pak ya, baru menikah jadi dia baru dapat yang sebanyak itu. Bukan soal lamun baru menikah, statusnya sudah suami. Maka seperti ibu tadi itu. Misalnya ibu menikah dapat 50 tahun itu ibu gugat ke pengadilan cerai, ketuk palu mati ya Pak langsung. Setelah ketuk palu itu, ibu udah dapat apa-apa. Karena ketika bapak mati ibu statusnya tidak lagi istri. Itu. Habis. Ini kan ada yang ada yang menurut undang-undang. Kalau bercerai itu kan ada ucapan saja sudah sah, Ustaz. Nah, apakah itu nanti sudah diakui waktu pembagian wanita? Sementara kalau urusan dengan pengadilan kan masih Ya kalau dalam konteks fikih klasik, dalam konteks hadis yang ajaran yang berlaku dalam secara normatif Pak ya, ya bukan formal kan. Kalau secara normatif main-main aja talak itu jadi itu Pak. Misalnya gara-gara pencarian kalau selesai itu Pak. Nah pulang mata rumah kalau langsung sama Pak Bela, kata itu Pak. Memang di pengadilan secara formal tidak diakui sebagai perceraian sebelum ketuk palu oleh hakim, ada saksi di pengadilan. Tetapi dalam konteks agama tercerai itu Pak. Kalau dia tak zina lagi. Iya, dia jelas. Ya kalau dia rujuk tak apa-apa rujuk saja. Kecuali dia talaknya sudah talak 3. Talak 3 tidak boleh lagi. Dia harus menikah lagi itu perempuan dengan yang lain. Menikah berhubungan dulu, cerai lagi, habis nikahnya belum nikah lagi. Tidak boleh pula nikahnya di apa? Di rekayasa. Dalam itu apa namanya Cino Buto Pak ya, Cino Buto. Jadi namun menikah kalau mamoga aku yang biayai nikah kan. Oh jadi dari biayai nikah Pak. Kirunya entah apa kamu keluar rumah tu Pak. Ya. Kakak sakit servis mungkin kamu keluar rumah. Enggak ada istrinya mah. Ada tidak boleh haram itu Pak. Kalau yang cara begitu. Ini memang resmi. Nah, tapi dalam konteks negara memang tidak diakui itu Pak. Cerai yang diakui negara itu cerai di pengadilan. Nah makanya kalau nanti misalnya cerai, ya kan, lalu mati bapak itu, maka istri itu tidak dapat apa-apa, karena tidak lagi status istri. Ya. Ketentuannya begitu. Jadi suami dia dapat separuh kalau tidak punya anak. Nah, fa'in kana lahunna walad, bila istri yang meninggal punya anak, maka falakumur rubu, bagi mereka, bagi kamu suami dapat 1/4 harta yang mereka tinggalkan. Itu makanya gini ibu itu berjale-jale. Sebab kalau ibu tak berjale-jale di rumah itu, misalnya tak ada yang jadi yang punya ibu, yang punya bapak, meninggal ibu dulu, maka semuanya milik suami. Artinya ayah ibu tidak dapat apa-apa, ibu tidak dapat apa-apa, ya. Bahkan ya anak ibu juga tidak dapat apa-apa, semuanya punya suami. Iya. Ya jangankan harta yang ibu dapatkan selama menikah dengan bapak, ibu itu milik suami ibu. Ada makanya
yang punya ibu beralihan, yang mana yang punya ibu, yang mana yang punya apa. Kalau tidak ada kejelasan itu, arti semuanya punya bapak. Itu Bu ya. Ada bapak yang setia ya. Seluruh kekayaan itu punya apa atas nama ibu. Ya kalau memang ada itu hibah boleh Pak. Itu hibah namanya Pak, boleh. Pak kondisi si bapak. Ya kau nyusi rumah tu baik dah. Ya baiknya dia mantap ya. Ya penumpang memang. Itu kenapa ada dua, ada wasiat, ada hibah. Ya, ini sering orang tidak ya. Ada wasiat, ada hibah. Wasiat ketentuannya Bapak Ibu, dia tidak boleh ke ahli waris. Wasiat tidak boleh ke istri, tidak boleh ke anak, tidak boleh ke ayah, tidak boleh ke itu wasiat. Kalau hibah boleh ke siapa saja, termasuk orang tua, istri, suami. Cuma bedanya kalau wasiat nanti setelah meninggal diambil. Saya kalau berwasiat, ini mobil saya nanti untuk si Anu ya. Saya telah meninggal, mobil aku pakai Pak, punya aku baru sampai aku mati. Tapi kalau hibah langsung berpindah ke pemilikan saat itu juga. Ini mobil saya hibahkan ke si Anu, langsung ngambil Pak punyanya, pokoknya juga hari itu boleh. Ya. Jadi misalnya awak rumah, aku rumah itu, Pak tenama aku rumah kan. Lalu kecamuk ke si aku dah bola sakit-sakit, ya. Mungkin nak panjang lu mau rasakan lah. Rumah aku hibahkan ke istri aku, boleh sulit kan. Terhitung sejak itu tuh rumah ini milik istri saya Pak. Pokok panjang mau aku panik, mau maafin aku Pak, apa panik, nanti campak saya boleh. Ya ada panik. Itu risiko aku tuh. Cuma kok bagi mahibah aku pikir-pikir aja Pak. Hah? Berarti milik istri kan, berarti suami dapat nanti separuh kalau dia punya anak, seperempat kalau punya anak. Kalau hibah boleh, kalau hibah itu boleh berapa saja, tidak ada batasnya Pak. Kalau wasiat hanya maksimal sepertiga, tidak boleh lebih sepertiga kalau wasiat. Kalau hibah boleh tanpa batas, semuanya boleh karena hak asasi. Ya, jadi. Misalkan si istri sudah punya anak, Ya, benar. ternyata terus menikah lagi, terus meninggal. Siapa yang meninggal dulu? Istri ini. Terus yang suaminya yang baru ini dapat warisannya. Bapak setengah kalau tidak punya anak. Tapi harta itu sebelum menikah. Iya, itu yang harta namanya harta ibu. Yang setelah menikah harta ibu atau harta suami itu. Yang harta ibu yang suruh menikah. Sejak menikah tuh harta suami ibu semua. Tapi ibu ini jana Pak. Iya berarti ibu bagi anak. Berarti gini, suami ibu meninggal misalnya kan? Apa peninggalan beliau? Hitung. Ibu meninggal, tapi ibu jana. Punya anak dari si suami yang pertama. Iya, berarti si suami dapat seperempat. Seperempat. Tetap dapat seperempat ibu. Ya sisanya dibagi oleh anak ibu. Apakah anak dari suami yang kedua juga sama statusnya dengan suami yang pertama anak sama statusnya. Oh, berarti anak kandung dari makan. Berarti anak suami yang bawaan untuk dapat juga. Iya kan anak ibu itu. Kecuali suami beliau yang meninggal yang baru, maka anak kiri tidak dapat. Karena kan ada hubungan darah. Kalau ibu dengan anak kan ada hubungan darah. Ya dapat sisa dari seperempat nih anak-anak bagi nanti. Kumpul semua anak-anak. Anak berdua, bukan anak bawaan. Anak dari suami yang pertama, suami yang kedua. Tidak dapat lah, kenapa tidak ada hubungan darah dengan beliau? Kan dengan beliau ada hubungan darah. Kecuali punya anak lagi dengan suami yang baru ini. Baru anak dari suami yang baru sama status dengan anak dari suami yang pertama. Tuh. Nah gitu ibu. Jadi suami tetap dapat seperempit ibu. Bahkan walaupun 2 hari baru menikah, tetap dapat seperempit. Dari harta ibu. Jadi harta ibu memang sebelum menikah itu harta ibu semua. Suami tidak boleh menguasai yang itu. Itu harus ada kejelasan itu. Kalau tidak nanti jadi sengketa. Kalau pernikahan yang kedua itu nanti akan jadi sengketa ya. Kalau tidak jali-jali di mana milik siapa. Ya. Jadi ibu ya. Iya Pak. Kan pengamalan di dalam agama kita kan begitu kan. Di dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Nah, bagi yang tidak mengamalkan ini apa sanksinya? Kalau yang mengamalkan jelas itu diridhoi Allah.
Kalau yang tak mau membagi harta warisan menurut ketentuan Allah ini, di ayat 10 Allah sudah mengancam dulu. Ayat 10-nya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang tidak membagi harta warisan menurut ketentuan Allah, maka dia seumur hidup makan api. Makan api. Harta yang diambil itu api sebetulnya yang dia makan. Hidupnya tidak akan tenang. Tidak akan ada kebahagiaan sampai dia meninggal dunia, karena dia memakan api sepanjang hidupnya. Dunia, akhirat, ayat 14, mereka kekal dalam neraka jahanam. Kekal dalam neraka. Zalika tilka hududullah, itulah keputusan Allah. Siapa yang tidak ikut, nih, yudkhilhu naran khalidan fiha, mereka dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalam neraka. Tuh. Ini ayat 11, 12 pembagian. Ayat 10 ancaman dunia, 13 14 ancaman akhirat. Kekal dalam neraka. Jadi nak main-main ya. Tidak main-main. Itu makanya Buya Hamka ya sampai akhir hayatnya tetap ikut persoalkan di Minangkabau. Karena Jawa di anak-anak kan sering gitu Pak ya. Anak produksi itu banyak dapet kan. Iya. Itu harap sampai dikata wah, tak malu bahagia ke rumah bini yang sampai jadi kena saudara. Tidak ada malu-malunya, hak dia. Memang hak dia. Kenapa? Karena dalam Islam ini, kenapa laki-laki gini lalu? Kenapa laki-laki banyak dapat? Kenapa laki-laki 2 kali perempuan? Karena ketika ditanya ini harta untuk siapa? Kata Nabi, untukmu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk ibumu, untuk ayahmu, saudara perempuanmu. 5 yang ditanggungnya Pak. Saya ini Pak, 5 yang saya tanggung Pak, istri, anak, ayah, ibu, ayah, saudara perempuan. Saudara perempuan saya kalau mati suaminya, saya tanggung hidup dia. Ibu saya, bapak saya yang tanggung hidupnya sampai mati. Adik perempuan saya, kakak perempuan saya, dia tidak bertanggung jawab kepada ayah ibu saya. Dia hanya bertanggung jawab pada suaminya. Karena ayah saya sudah menyerahkan dia ke suaminya. Bawa kemana kau pergi. Sementara ayah dan ibu saya yang membiayai, yang mengasuh, merawat mereka sampai mati. Makanya ibu-ibu kalau tidak mau merawat ayah ibu, orang tua ibu tidak mau merawat, tak kalau dosa ibu kan. Tidak ada dosa untuk ibu seperti anak ayah. Kalau ibu tidak mau merawat orang tua ibu, yang kasih dosa siapa? Nih, anak laki-laki ini. Kami mempunyai dapat harta banyak warisan untuk merawat orang tua itu. Ya untuk ibu, iya untuk istri, iya itu. Makanya kami itu memang dia apa ibu? Ya, ibu-ibu kecil, racak dari laki banyak, tapi enggak itu. Dapat kami banyak, ibu dapat separuh. Untuk ibu satu cuma ibu dapat separuh tu, payah ke belanja ibu kafe abian lah. Punya ibu 100% punya ibu. Separuh ibu dapat ambil ibu. Kami dapat 2 kali lebih ibu, tapi untuk ibu juga. Untuk istri. Coba yang kali ibu punya ibu untuk ibu, punya kami ibu. Banyak lebih. Iya. Mana banyak ibu? Nah, makanya kalau tak mau mengikuti ini, ya ancaman Allah di akhirat dia kekal dalam neraka. Kekal. Iya. Yang dibilang itu kalau saya yang laki-laki perempuan itu kan harta asrah itu sekat ini sekarang kan. Kalau sekarang kan sudah memiliki yang zakat tinggi yang turunnya kepada wanita. Jadi kalau itu yang zakat tinggi untuk wanita itu apakah memang menyalahi aturan agama kita? Karena bukan tidak dapat lagi oleh orang tua kita, tapi turun temurun jadi ke perempuan. Menurut aturan agama kita kira bagaimana itu? Ya kalau harta pusaka tinggi itu bego, memang itu adat saja yang menyelesaikan. Karena tidak jelas sumbernya. Kan kalau dalam di adat Minang ini kan ada aturan kapan turun bisa digadai dijual. Ya rumah kadang irisan. Ya boleh dijual. Tapi itu ini yang harta pencarian suami istri. Ya pencarian, hasil pencarian suami istri. Dan bahkan di banyak kampung juga begitu ibu, perempuan dapat lebih banyak. Ada malah yang begini ibu, sepakat sajalah anaknya bertipu laki-laki berusia mah. Abagi aktu satu-satunya. Haram itu ibu. Haram. Membagi ratu itu sama begini. Allah sudah membagikan laki-laki 2 kali perempuan. Kini ibu bagi ratu saya laki-laki berusia dapat sama banyak saya.
Ibu sama mengejen, Allah ada pandai membagi. Kan itu bahasanya tuh. Kan Allah sudah bagikan. Apa tidak mau? Ada pertimbangan itu ya. Ah, Kan satu laki-laki punya anak, 2 perempuan, kan 3 anaknya. ya. Nah, yang laki-laki ini ekonominya mencukupi, berlebih. Yang 2 perempuan yang susah. Bukan soal ekonomi Pak, karena perempuan itu tanggung jawab suaminya. Iya. Suaminya tanggung jawab. Kan perempuan tidak wajib kan mencari Pak di rumah. Kan suami tanggung jawab. Yang laki-laki dia tanggung jawab ke istrinya, ke anaknya, ke bapaknya, ke ibunya, saudara perempuan. Kecuali Bu ya, yang laki-laki ini mengibarkan ke adik. Setelah dibagi, lah diserahkan pembagiannya Pak. Lah ngambil bagiannya. Misalnya saya kalau bapak saya meninggal, kebetulan saya punya 2 saudara, 1 laki-laki, 1 perempuan, berarti saya bertiga, 2 laki-laki, 1 perempuan, ada ibu saya. Nah, berarti kalau bapak saya meninggal sekarang, ibu saya dapat 1/6 dari total. Nah, tinggal 7/6. 7/6 dibagi. Saya 2 laki-laki, 1 perempuan, berarti laki-laki kali 2 nih Pak. 2 kali 2 4, tambah 1 5, berarti kan jadikan per 5 nih. Saya 2/5 dari 7/6. 5/6. Oh iya. 5/6. Permanen. Permanen. Saking seriusnya. Alhamdulillah dipakai lama ingatnya. Saking seriusnya. Ya, berarti 5/6 sisa aja ya. Berarti 2/5 dari 5/6, adik saya 2/5 dari 5/6, kakak saya 1/5 dari 5/6. Bahwa nanti setelah saya ambil bagian saya kasih lagi ke kakak saya. Uni nggak payah, ini mah boleh nggak ambil lah bagian aku. Tapi adik saya kan belum tentu Pak. Mana tahu dia kebutuhan lebih banyak. Nggak boleh kasih. Jangan dikat dulu. Wang lagi kayu yang mana nggak ambil nih, kok jangan. Kasihlah dulu. Nah, sesuai aturan bagi dulu. Jadi tidak bisa bayu saya bu, kami dah sepakat sama kami bagi semua banyak, saya haram hukumnya. Ya. Itu bahasa sederhana sama ibu mengatakan Allah tidak bisa membagi, bagian Allah pun tidak adil. Itu bahasa kasarnya itu. Ya. Padahal Allah lah membagi sebaik-baiknya. Ya. Itu makanya kadang Bapak harus paham ya, orang tua kita itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Bapak kalau kamu menyerahkan ayah, ibu ke saudara perempuan, tolong bapak biaya aja barang biaya pak ibu sebulan kau apa yang ambil biaya itu. Harus betul Pak Ibu. Jadi berisikonya anak perempuan itu hanya wajib ke suaminya saja. Gitu. Aku punya tetangga apanya di Solo, kamu apa aku dibawa ke Padang no. Yo, ibu, ya kan? Ibu nak apa? Ibu merawat ke suami ibu. Yang akibat ayah ibu itu saudara laki-laki ibu nak menjawab. Kau nak jawabnya berdosa ibu, berdosa. Itu. Karena perempuan ini kalau sudah dinikahkan, dia 100% milik suaminya. Tidak ada lagi urusan dengan ayah, bahkan kok mati pun ayahnya ditangkahnya suaminya menjadi. Tidak boleh ibu keluar rumah. Saking ya besarnya kepemilikan suami kepada ibu. Yang tagan ibu mati orang gaya awak, tidak usah apa itu. Tak boleh ibu baik, bersuai. Itu kok ada contoh kan? Kan tak tahu di dunia aku macam-macam orang begitu. Ada dalam kasus sahabat benar, ada dalam kasus sahabat. Gitu. Boleh ibu. Tadi perempuan itu kalau yang diklamasi sama suaminya, yang bertanggung jawab itu saudara suaminya. Iya. Kalau yang ditinggal suami bercerai hidup gitu. Iya, kalau memang hidupnya susah, tetap tanggung jawab saudara perempuan dan saudara laki-lakinya. Sampai dia dapat suami baru lagi. Nah diserah kalau ke suaminya berkuat dengan suaminya mah. Sebelum dia punya suami, tanggung jawab saudara laki-laki. Itu kata Nabi begitu. Ya kalau tak saya membayar hidupnya ke ibu. Nah, ibu tidak punya kekuatan mencari teman. Kamu kalau kakakmu diceraikan suaminya, kamu yang bagi dana setiap bulan belanja sampai dapat suami baru dia itu. Aturnya begitu. Aku ibu jangan ibu nyari ini ke bapak bagi belanja ke adiknya, ke ibunya.
Kok Bapak Resi dompet dia seluk ATM? Memang tak perlu minta izin ke ibu. Dia tak pernah minta izin kamu bagi belanja. Memang tak perlu minta izin. Memang kewajibannya itu. Memang orang salah minta izin ke. Salah minta izin ada kewajibannya itu. Ya. Kadang banyak ibu-ibu tidak mengerti itu. Memang kewajibannya itu sepanjang ibu sudah penuh. Kecuali ibu terbengkalai. Nyedudukan anaknya itu tak boleh. Kata Nabi, ibda' biman ta'mur. Kau mulai dari istrimu, kata Nabi. Bila istrimu sudah cukup, baru pindah tuh ibumu, ayahmu, perempuanmu. Karena dulu laki-laki kok ibu, ya kan lebih perang dulu ibu sanaknya pada istrinya. Padahal istriku diserahkan ke pihak paknya kawan untuk kelantarkan hidupnya. Tak boleh juga. Minimal Bapak Ibu, istri ini kalau nak laki ketika dia dapatnya sama. Itu minimal tuh. Maka sebelum menikah dengan perempuan ini tanya kapaknya dulu. Para lanjut ini betul tak? Kau nak kata tak ada usah nikahi. Kau nak laki dari apaknya sama. Barat ke beli baju sebulan, barangkali perlanjut sebulan, tanya kapak itu pak. Segitu aja, kita kata lo dia, kau pak, ya betul lah. Iya pak. Karena kecuali buku cari, ada lain soal. Tapi begitu aturannya. Jadi kan diserahkan di bapaknya kawal apa? Apa menyerahkan anak gadis apa ke laki-laki kan? Apa ingin minimal anak gadis itu sama kan? Ketika bapak melayani kan? Dengan suaminya itu memberikan pelayanan. Kalau kurang pasti apa merasa kecewa. Itu wajar manusiawi. Jadi begitu. Nah, ini suami ya. Nah, sekarang istri. Nah, apa kata Allah? Tapi ingat Allah katakan ini baru dibagi min ba'di wasiyatin aw dainin, setelah wasiat dan hutang. Jadi harta warisan itu baru dibagi setelah wasiat dan hutang dibayarkan. Oleh karena itu Ibu, hutang dibayarkan dengan harta peninggalan yang meninggal. Hutang tidak wajib dibayarkan oleh ahli waris. Bapak saya misalnya, ahli warisan warisannya tidak boleh, tidak punya orang tua. Utang banyak, aku sebagai anak tidak wajib membayar. Oh enggak. Lalu dengan apa dibayar? Dengan harta yang belum tinggalkan itu kalau ada. Kalau tidak, ya tidak dari situ. Oh ibu, ambo saya ayah bu, ibu bayar lah. Kalau bayar boleh. Jangan hutang itu. Misalnya ibu puasa banyak 3 apa dulu. Misalnya ketika haid dulu ya, banyak puasa 3. Lalu ada ibu lasaki itu meninggal, banyak utang ibu tuh. Maka kata Nabi yukda'anhu waliyuhu, boleh dikatakan oleh walinya, anaknya, saudaranya, ayahnya, boleh. Selesai utang ibu. Tapi tidak wajib. Jadi ibu panggil anak, aduh puasa 30 hari kan anak adikku merilang 10 ya, 10. Iya, itu kelapak jawab, saya mau dong. Kalau mau dibayarkan, alhamdulillah selesai hutang kita apa itu. Cuma dia tidak wajib, Satu aja hutang materi itu. Kalau dia bayarkan, selesai. Kalau dia tidak mau bayarkan, bayarlah di akhirat nanti dengan amal kita. Atau dosa orang itu ambil. Cuma kau ingat Nabi, orang yang berhutang itu tidak akan masuk surga walaupun mati syahid berkali-kali. Orang yang berhutang tidak akan masuk surga sekalipun mati syahid berkali-kali. Mati syahid misalnya kan para mati kan surga dia hutang. Ibu ini balik mati itu balik, syahid itu balik. Ibu ini balik, syahid mati itu balik. Tetap tidak akan masuk surga. Kan orang kan sekali itu mati syahid pasti masuk surga kan. Ikut 3 kali mati syahidnya tidak masuk surga kalau berhutang mati. Itu makanya Nabi itu berlindung dari hutang. Berlindung dari hutang. Tidak jadi hobi hutang tu, berlindung. Ya kecuali hutang untuk kebutuhan pokok mana hutang tak apa-apa. Tapi kalau untuk kesenangan, karena ada hutang tu kesenangan. Tadi ibuku jilbab kredit, baju kredit, tas kredit, sepatu kredit saja ni.
Nyolai bisa mati tapi hobi kredit. Apa mati itu sudah bersyukur itu. Begitu. Karena prinsipnya katanya Pak, kan sama juga bukan kita punya, banyak sih aku. Iya kok mati itu sebelum terbaik kamu. Itu masalahnya. Siapa yang bisa menjamin ibu ke sebulan lain, tahun lain berlalu? Enggak kan? Ustaz, kalau utang di asuransi kan misalnya biasanya kan ada utang kalau di hari itu. Asuransinya kalau meninggal mau utang itu mereka lunas apa? Kan dianggap lunas. Namanya dianggap lunas. Kalau dianggap lunas kan lunas. Kan bahasanya kan dianggap lunas. Mana pula asuransi. Nah, asuransi dari mana dia dapat uang? Berapa yang bayar ke asuransi? Lebih banyak dari sebanyak utang tuh. Ayo piti orang yang dia mah. Piti orang yang kumpulan dia bayar ibu. Abadi ibu utangnya kurang banyak tuh. Jadi Bu ya, tentang warisan tadi Bu ya, pikir dia bilang, kalau begitu mana yang lebih baik? Kita punya banyak harta atau kita miskin? Tentang warisan tadi. Ya kalau perintah Allah kan begitu Pak, walayak saladzin law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah kamu takut kalau kamu mati anak-anakmu lemah. Perintah Allah itu Pak. Coba baca nanti Pak di surat An-Nisa ayat 9. Sebelum harta warisan itu disebutkan Allah. Kan harta warisan ayat 11 kan? 11-12. Ancaman dunia ayat 10. Ayat 9-nya katakan, takutlah kamu kalau kamu mati anakmu lemah, anakmu jadi pengemis, anakmu jadi beban orang hidup. Artinya apa itu? Kalau kamu mati tinggalkan harta yang banyak. Ayat itu perintah Al-Quran Pak. Ya. Yang tak boleh itu bacakan, tidak mengikuti aturan Allah, bertangkal, sengketa, itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang ada orang salah Pak. Ini yang harta kita, ini harta yang kita serahkan sebelum mati, serahkan semua. Itu ada ketika nyotingkan untuk anakku sedekahnya paling kadang itu. Supaya anaknya jadi beban, orang itu jadi masalah. Tinggalkan dengan harta yang banyak anak. Allah perintahkan itu. Ya, takutlah kamu kata Allah. Kalau kamu mati, anak kamu lemah. Ya, lemah itu bukan hanya lemah fisik, lemah ekonomi. Jadi itu perintah agama itu Pak. Jadi tidak boleh kita mati miskin Pak. Tidak boleh. Betul Nabi berdoa, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang miskin. Betul ada doa Nabi. Tapi baca konteksnya, itu Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang miskin. Itu doa Nabi supaya orang miskin kok terhiburnya. Oh dia bersama Nabi besok malah senang hatinya itu. Ya kan baca konteks hadisnya. Kalau Nabi mengecek doa jadikan orang kayu, jadi orang kayu itu mati semua orang kayu itu kok itu orang miskin dibuat tinggal. Jadi memahami hadis tidak bisa teksnya apa? Lihat konteksnya. Siapa orang yang di kitab yang dihadapi Nabi ketika itu? Ya, sama juga ketika dia itu. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya azal? Itu hadis sahih. Azal itu artinya mengeluarkan sperma di luar. Kata Nabi, boleh. Datang lagi sahabat yang lain menanyakan hal yang sama. Ya Rasulullah, bolehkah saya melakukan azal? Kata Nabi, haram. Kenapa beda? Karena orang yang pertama itu miskin duitnya. Mungkin kalau beranak tahu susahnya. Yang ceko kayu Pak, gak 20 anaknya bisa dipikirin. Haram yang azal. Jadi KB itu tidak mutlak haram, tidak mutlak halal. Boleh KB boleh. Maka pertimbangannya tetap maslahat. Ya, bukan untuk membatasi anak cuma 2, haram hukumnya itu. Kalau hanya membatasi anak supaya 2 saja, ya, padahal mampu bisa 8 sampai haram hukumnya. Ya, begitu. Itu kasus Nabi, sahabat bertanya ke Nabi. Jadi Nabi itu mempertimbangkan kondisi. Ya, sehingga kadang-kadang ada hadis itu yang berbeda. Ya. Sama juga perempuan lebih baik sholat di rumah. Jangan dipahami teksnya itu. Betul perempuan lebih baik di rumah. Betul hadisnya begitu. Cuma konteksnya. Zaman itu listrik itu rumah jauh-jauh, subuh jam 3 pagi, Isya jam 10 malam, ibu koi pagi. Banyak orang kamu ngadu menjaga kehormatan diri itu lebih wajib hukum. Sholat berjamaah itu sunat. Kalau apa-apa, nak dulu kamu ngadu di jalan. Betul?
Tapi kalau masjid lah lapang, aman, bahati lagi perempuan tarang di jalan Temanggagu, masjid deh. Itu ada konteksnya. Nah, termasuk juga kenapa perempuan lebih baik sholat rumah itu perempuan yang mungkin punya anak kecil, balita. Hanya menjaga anakku wajib berjamaah aku sudah jauh ibu tinggal anak-anak itu di rumah itu rumah dulu sembahyang. Aku jatuh ke semua itu nak mati itu deh. Rasul ajak gua anak. Atau suami sakit tidak bisa tinggal. Kok tinggal suamiku mati itu. Ah, ibu jangan pendek masa sakit jaga pak dulu. Lapai itu barulah nanti. Atau misalnya ya, ibu pun rancak mana itu, sobat rancak, pakilit, ya, asal masuk kamar tadi panjang tidak apa-apa. Aku cuti ibu di rumah saja lah, dia macam itu mengganggu lah. Ini kalau gaya dah kali ibu bila tanya, saya kamu jadi awak ni. Iya, yang situ tu tak usah. Jadi tak mutlak. Jadi begini memahami teks itu tak bisa hanya teks saja. Kita pahami konteksnya. Jadi betul Nabi berdoa, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan bersama orang miskin. Lalu kita kalau begitu sebelum mati itu semua kasih dulu. Bila kita miskin matikan. Ada konteks. Padahal Allah menyuruh kalau kamu mati jangan sampai anak cucumu menjadi beban bagi orang. Jangan lemah mereka. Kuatkan ekonomi mereka menjelang mati. Menjelang mati itu beli rumahnya, lagi nyoto, tabungan, sehingga orang mati itu tidak menjadi beban di orang lain. Perintah Allah begitu. Nah, selanjutnya ya. Jadi bagian istri. Jadi kata Allah, bagian istri ini setelah hutang dan wasiat dibayar ya. Bagian istri walahum rubu seperempat mimma taraktu kalau suaminya meninggal illam yakul walad. Jadi memang istri separuh. Jadi kalau istri kalau dia tak punya anak suaminya maka dia dapat seperempat. Kalau dia punya anak maka dia dapat seperdelapan. Nah, itu kalau istrinya satu. Kalau istrinya dua, yang seperdelapan dibagi dua pula. Ah, itu. Makanya ibu-ibu tanya Pak dulu. Tanya ada Endo. Pak, ada orang lain Pak. Dia mana tahu kan apa? Punya waktu untuk kemati ke Pak. Angka panjang. Iya. Sebab itu kalau ada yang lain, bagian itu ya seperlapan tadi. Bahkan kasus yang paling hebat itu terjadi begini. Ibu tidak tahu soal Pak tuh punya istri yang lain. Ibu kebetulan tidak punya anak. Ibu ya, meninggallah suami. Nah kalau suami meninggal, ibu tidak punya anak kan harus ibu dapat seperempat kan? Misalnya 1 M tadi. Berarti ibu dapat ya 250 juta. Harusnya ya, harusnya ibu dapat 250 juta. Tiba-tiba waktu bapak dikubur mau dimakamkan, datang perempuan menggendong anak. Dia mengaku saya istri bapak. Ini anaknya. Dan dia bawa saksi 2 orang. Walaupun tak tercatat, tapi dia bawa saksi dan saksinya bersumpah demi Allah. Ya, suami ibu menikah perempuan ini kami saksinya. Ini anak. Maka ibu yang tadi harus seperempat pindah seperdelapan. Karena punya anak. Disebabkan bapak punya anak walaupun tak dari ibu. Maka ibu pindah seperdelapan. Yang seperdelapan pun dibagi 2 dengan istri yang siri tadi. Walaupun siri sah itu. Itu baru siswanya Ustaz 7/8. Ya toh? Tusian 7/8 untuk anak yang gendong tadi. Nak padi itu. Ustaz, kadang-kadang penyelesaiannya di pengadilan Ustaz. Orang pengadilan itu meminta bukti Betul. kawin Betul. Yang sah. Ibu bisa berkata begitu. Pokok nak kena nagian loh. Kau mengadu kau ke pengadilan payah, pasti kau kalah di pengadilan. Tapi di pengadilan akhirat nanti ibu kalah. Kan pengadilan ada 2. Pengadilan dunia. Ya pengadilan dunia dia harus bukti kan. Kalau pengadilan akhirat kita saksi ini lah. 2 orang saksi. Dan dia menikah sah. Nah, makanya bapak jujur menyelamati itu.
Kalau masuk ya tidak. Iya, dalam hati. Hubungan itu jujur. Yo, lah sakit-sakit kan kecek. Bu, ada di balik dia. Tapi adalah jamaah Ustaz. Pak, Ustaz, kok jujur bahwa Ustaz awal sakit-sakit. Bu, ada cek lain satu rumah. Pokoknya sakit langsung. Acak ada kita tahu Ustaz pada sakit langsung. Cuma sakit je ada je. Melayu ada sakit langsung je. Nah, tapi begitu. Nah, masalah hibah itu kan, misalnya waktu hidup dulu suaminya sudah menyampaikan hibah, jadi menjelang meninggal dia ngasih wasiat lah, itu berlaku nggak wasiat itu? kalau hibah kan dana lagi, itu hal hibah kan sudah tidak punya. Mungkin suami ini lupa ya. Oh, tidak bisa Pak. Kalau hibah terus terima, makanya ketika hibah disebutkan ambil langsung. Itu hibah namanya, tapi yang hibah. Abu HP kau berhibahkan, ambil langsung. Hah? Nggak boleh, itu tidak hibah namanya itu. Yang hibah itu putus langsung haknya. Langsung Wasiat nanti. Jika bisa apa yang kau pun untuk apa? Nanti. hibah ini nggak boleh tuh saya. Hibah bergerak itu boleh ya. Maksudnya? Misalnya ini pokoknya pencarian awak nanti dibahkan seluruh hidup, pencarian itu masih bertambah. Oh, nah, yang terhitung saja yang kita punya. Ya nanti pula lah. Pokoknya semua rekening yang terhitung sekarang tanggal sekian serahkan dia. Please. Yang setelah itu tidak berlaku. Yang setelah itu pasti punya Pak. Kosong ada ketinggalan. Nah, jadi begitu baru ya. Nah, jadi nah ada satu kasus namanya kalala. Ini dia ini. In kana rajulun yurasu kalalatan, bila seorang laki-laki mewariskan kalala. Kalala itu maksudnya dia tidak punya anak, tidak punya ayah, tapi punya saudara. Ahli waris saudara. Nah, saudara ini ada dua Bu ya. Ada saudara si ibu, ada saudara si ayah dan si ibu. Nanti ini yang ayat 12 ini saudara si ibu. Saudara si ibu. Yang 176 nanti Al-Wa'a surah An-Nisa terakhirnya di 176 itu saudara kandung dan si ayah. Jadi beda nih saudaranya ibunya. Saudara si ibu, saudara si ayah si ibu itu beda. Kalau saya meninggal dunia, tidak ada anak, tidak ada ayah, tapi saya punya saudara saja. Saudara itu saudara si ibu. Maka kata Allah di ayat yang ke-12 ini, maka masing-masing dapat 1/6 saja. Saudara saya dapat 1/6. Ya. Tapi kalau mereka lebih ya dari 2, maka mereka dapat sulus 1/3 dibagilah. Misalnya aku meninggal, ayah tidak ada, anak tidak ada, saudara si ibu aku sampai kurang. Maka sampai kurang saudara si ibu aku dapat 1/3 bagi. Yang 2/3 lain negara yang mengambil. Tak boleh duitnya. Di ayat 176, kalau saudaranya ada yang kandung atau si ayah, maka status saudara kandung atau saudara si ayah seperti anak ngambil satu. Maka dia berubah status jadi anak. Saudara si ibu tidak bisa jadi anak, tidak bisa menempati posisi anak. Yang boleh saudara si ayah atau saudara si ibu. Ini kalau yang meninggal tidak ada anak, tidak ada ayah. Yang pewaris hanya sebagai anak, hanya ada keluarga. Maka kalau saudara si ibu saja, dia hanya berhak dapat 1/6 masing-masing kalau 2 orang. Kalau lebih 2, 1/3 dibagilah. Sisanya negara yang mengambil. Nah, kalau saudara kandung atau saudara si ayah, sama seperti anak. Nyabagi sedonya. Membagi 1 laki-laki sama 2 orang perempuan. Itu kalau untung kalau punya saudara kandung, ada saudara si ayah. Diambil oleh negara yang ada. Negara yang mengambil Pak. Kenyataan kita saat ini kita dengar jarang sekali
Nah, makanya Pak, orang-orang yang model itu Pak yang tak punya anak tuh nyuhibahkan nih Pak, nyuhibahkan sebelum mati. Tinggal seketik ya Pak. Itu biasanya gitu Pak. Tuh wasiat. Biasanya Pak mencari orang-orang tertentu yang bisa mengelolanya itu, lalu nyuhibahkan ke yayasan. Biasanya gitu Pak. Atau kalau nyuhibahkan ke saudara si ibunya boleh. Nyuhibahkan satunya Pak. Ya misalnya punya saudara si ibu, saudara saja Pak, lagi usi. Nyuhibahkan saudara tuh Pak, boleh. Tapi kalau tidak nyuhibahkan, berarti jadi warisan Pak. Berarti hanya sepertiga dia dapat kalau lebih dari 2. Kalau 1 dia 1/6 cuma berlapis 5/6 Pak. 5/6 itu negara ambil itu. Itu ketentuan. Nah sekarang coba kita contoh kasus nih Pak ya. Ini contoh kasus nih. Ini contoh aja Pak Sobatnya. Nah Pak Sobat contoh lagi dulu. Kalau Pak Sobat meninggal. Nah ini tentang kan ibu harus itu lah kan. Nah kalau Pak Sobat meninggal dunia, ahli waris apa Pak? Ayah ada Pak? Ayah ada. Ibu? Ibu. Istri Pak ya? 1. Itu 1 Pak. Yang mana tahu kan bantu kehilangan kaya kan. Itu panjang menana. Anak laki-laki 1 Pak. Oh, selesai itu murah mana bagi. Jadi kalau begini, jadi ibu dapat 1/6. Jadi kalau misalnya 100 juta aset beliau 1/6 dari 100 juta. Ibu, ya. Istri karena punya anak dapat 1/8 dari 100 juta. Jadi kalau misalnya 1/6 dari 100 juta itu 16 juta. 1/8 12. Ya 12, kira-kira 12. Berarti ini 28. Berarti sisanya 72. Nah 72 ini bagi 3 aja kan? Aman? Jadi anak itu bukan pertama dapat bagian ibu, anak itu siso. Jadi kadang itu Susu dengan kambing. Ustaz, seperti ini Ustaz, yang harta di masa kita dalam perkawinan itu kan harta milik berdua. Ya. Nah, jadi misalnya tinggal 100 juta. Ya 100 juta itu apa dibagi 2 dulu, 50 juta untuk istri dan istri, 50 juta lagi itulah yang punya suami. Nah, itu yang dibagi di bawah nanti. Nah, maksudnya ini sebelum menikah harta itu sudah ditentukan punya istri atau punya suami atau tidak? Kalau sudah ditentukan. Yalah, wajib yang itu bagi istri. Cuma persoalannya banyak kita ini ketika hidup itu tidak peduli. Sehingga kalau meninggal si istri dulu, tiba-tiba punya suami satunya. Berarti tidak dibagi, lo anak pun tidak dapat bagian. Ya, punya suami. Ada. Lalu dibagi deh Pak, kalau meninggal istri kok Pak, lalu dibagi anak tuh deh. Kecuali kasus hari itu dia mencari berdua, dipisah lah, yang punya apa, yang punya ibu. Meninggal ibu, ada dipisah ibu ibu, kok dibagi? Apa tapi istri seperempat, atau setengah. Tapi orang tua beliau, ya, si anak beliau. Tapi kalau tidak ada pembagian begitu sebelum tiba-tiba ibu meninggal dunia, maka punya apa satunya, anak itu bisa minta bagian lain. Meninggal apa lu? Kecuali harta yang sebelum menikah. Kecuali harta ibu yang sebelum menikah atau hibah dari orang lain atau warisan dapat dari keluarganya atau baru dibagi. Tapi yang harta pencarian berdua itu milik suami, kecuali ada kejelasan. Yang gaji ibu itu punya ibu rekening C, yang gaji apa aku punya keluarga. Mati apa baru yang punya apa dibagi, yang punya ibu rekening dibagi. Iya harus berjalan-jalan itu Pak. Ibu tanya ke Pak, rekening gaji ambo kok statusnya punya ambo atau punya apa? Kayaknya ibu punya ibu lah. Betul ini ibu. Semua gaji dari rekening istri saya itu punya dia, bukan istri saya. Terus sudah rekening Pak. Ibu zaman dulu kan perempuan pakai racun Pak. Perempuan kok menerima dengan Pak. Kini sulitnya ada perempuan kita pakai racun punya penghasilan. Maka kejelasan di situ. Kayak kalau tidak ada begitu yang milik suami semua. Payah ya mau kerajaan saja berhenti tak? Nak payah lu misalnya. Kok memerasuki keberatan ibu kerajaan ya? Tak usah kerajaan, memang ibu disuruh kerajaan, ibu di rumah semua. Gitu. Ya silakan. Sekarang
sekarang sudah ada tuh model mana ada istilahnya perjanjian pranikah. Menurut Abang boleh Pak? Boleh. Apa perjanjiannya misalnya Bu? Harta Ibu? Misalnya begini, seorang perempuan sebelum nikah dia bekerja, punya harta, baik harta pencahariannya atau harta yang dari orang tuanya misalnya. Nikah, karena dia menikah dari kondisi, dia buat perjanjian pranikah bahwa harta bawaannya tidak hanya berlaku untuk keluarganya seperti itu. Misalnya, contohnya saya aja lebih bisa, tapi saya belum tidak pernah terjadi. Saya bekerja sudah ada katakanlah rumah, sudah ada kendaraan, sudah ada juga dari orang tua saya. Kemudian saya menikah sama seorang laki-laki. Sebelumnya saya tidak perjanjian harta yang punya saya dan hibah dari orang tua saya ini akan jatuh kepada keluarga saya. Boleh tidak? Bukan akan jatuh. Harta yang Ibu miliki sebelum menikah itu harta saya. Bukan harta suami. Ketika Ibu meninggal dunia, nanti suami Ibu dapat bagian juga, setengah atau seperempat. Cuma tidak bisa dikuasai dari suami Ibu, karena itu milik Ibu. Jadi bukan jatuh ke keluarga saya, ini milik saya, bukan milik suami. Kalau Ibu menikah, suami tidak bisa terhalang, tapi Ibu wajib dapat dong. Kalau Ibu sebelum menikah sudah Ibu punya, tetap dia dapat bagiannya seperempat atau seperdelapan. Tapi kalau tidak ada kejelasan begitu, berarti itu punya dia semua. Kalau Ibu meninggal, ini tidak dibagi itu milik suami semua. Betul harus ada kejelasan itu. Nah gitu, coba ya. Nah coba Ibu tadi contohnya. Ibu kalau meninggal, siapa yang meninggal sekarang Ibu? Ibu atau suami? Bisa. Nah Ibu apa? Bema. Ya Bema meninggal. Contoh aja Bu. Ya kan semua kita yang meninggal juga. Siapa ayah ada? Ibu? Berarti habis ke atas. Kakek ada lagi di atas ya? Kalau ada kakek Ini kan dari suaminya, ada bukan dari ibu namanya. kan Ibu, kalau suami tidak dapat Pak? Kan suami beda. Iya. Nah berarti berarti milik suami dibagi dua nih. Berarti separuh punya bapak, separuh punya ibu. Apa berarti yang dibagi dia punya ibu saja. Ya, berarti bagi dua dulu. Misalnya aset total aset 1T. Ini contoh. Tidak mahal. Mereka sudah meninggal 2 hari kita 500 gram. Nah berarti punya bapak ambil dulu 500 M. Berarti yang 500 M nya dibagi lagi nih separuhnya. Kalau begitu suami, berarti suami ahli ya, anak Ibu? Anak perempuan. Oh itu berarti tak habis lah Ibu disuruh. Tidak habis satu Ibu. Kalau ada ayah ya manggil itu lagi. Saya betul. Benar siap. Wah siap itu. Saudara. Wah siap. Akhirnya. Saudara berapa orang Bu? Laki-laki? Oh laki-laki 4, perempuan 4. Masih bagaimana Pak enggak? Nah, berarti suami Ibu berarti suami Ibu karena punya anak dia dapat seperempat. Berarti seperempat dari 500 tadi. Ya. Anak perempuan karena 2 orang hanya 2/3. Jadi kalau 2/3 dari sisa nih, nanti seperempat dari 500 berapa itu? 125. Berarti tinggal 375. 2/3 ini Bu? 250.
125. 5 7 375. Berapa sisanya, Bu? 125 kan? Kalau tidak ada ayah, berarti saudara yang ambil itu. Berarti saudara bagilah ini, satu laki-laki sama 2 perempuan. Ya. Jadi ke saudara itu. Iya. Kalau suami meninggal juga begitu, ibu dapat 1/8. Tadi ini anak ibu dapat 2/3 dari sisa 1/8 tadi. Sisanya untuk saudara suami ibu. Ya 1/8, karena punya anak. 1/4. Ini kena 1/4 karena punya anak. Kalau punya setengah. Ini yang suami istri aja dari tadi. Kalau ada yang ibu saja dia punya anak Pak. Yang meninggal siapanya, Bu? Yang ibunya meninggal agak bebek Pak. Ya. Bukan. Ibu kan ini kalau meninggal, ahli waris. Kita punya suami. Suami enggak. Suami. Ayah ada. Ada. Ibu ada. Ibu ada. Jadi ibu. Kakek ada. Ada. Berarti ibu ada, suami enggak ada. Anak lagi ya? Anak laki-laki berapa orang? 2. Oh, lama-lama. Ibu dapat 1/6. Karena punya anak. 1/6 dia asal ibu pada asal ibu. Berarti 5/6 kan? 5/6 bagi 2 saja. Yang agak susah itu ada anak laki-laki. Bok kalau ada anak laki-lakinya masih so. Dan pakai riba banyak sekolah. Ada lagi pertanyaan kalau dia. Kan ibu sama bapaknya udah pisah. Anak-anak itu apakah punya juga warisan dari bapaknya? Iya kan? Iya tidak bisa aja nasab mah. Iya. Berpisah aja ibu selesainya gini lah. Misalnya begini. Ini seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, lalu dia punya anak misalnya berapa orang, 3. Menikah lagi dengan perempuan lain ibu, punya anak lagi di situ ibu. Dia mencari dengan istri yang kedua kan? Walaupun dia mencari istri kedua, tapi anak yang semua istri pertama pun sama kadang haknya dengan anak dengan istri kedua itu. Semua anak total. Ibu, dan anak ayahnya dia mencari itu anak dia tidak bisa. Semua anak bapak itu statusnya sama. Walaupun ibunya beda. Semua anak statusnya sama. Jadi jangan dibedakan nih, kok anak istri pertama, kok anak istri kedua, seketik tapi enggak, kumpul semua anak. Statusnya sama. Anak-anak udah bisa dibedakan, boleh dibedakan. Kumpul itu. Dikalkulasikan sama. Kumpul itu. Kalau ini itu berarti tidak boleh sama sekali ya. Gimana Pak? Sekarang kan banyak juga ada yang fenomena orang menyewakan rahim itu kan ada kaitan darah ya. Ya, kalau lahir dari rahimnya pasti anaknya. Nah, itu masuk juga ini unsurnya nanti dalam mata kita. Atau memang itu bagi bagian hidup tangan lah. Ya kan gini Pak, selama akad nikah, makanya anak, mohon maaf dia anak zina, dia dapat warisan. Misalnya mohon maaf, nih ada kecelakaan, sebelum menikah ini anak sudah jadi, walaupun dia nikahi Pak, dia nikahi ibunya, lalu punya anak banyak dan setelah itu, anak yang setelah menikah itu anak dia, anak yang sebelum menikah itu bukan anak dia, yang itu dapat warisan. Nah, kalau perempuan bapaknya tidak boleh menikah, pindah ke wanita. Ketentuan agama begitu, supaya orang tidak gampang-gampang saya melakukan hubungan itu, dihukum. Walaupun anaknya tidak bersalah, tapi konsekuensi kalau boleh buat. Nah, caranya si bapaknya berwasiat atau menghibahkan dulu anak yang celaka, karena dia tidak dapat warisan, tidak berhak menuntut, karena dia bukan anaknya. Wasiatnya itu apakah boleh gini?
seandainya saya meninggal, maka anak yang pertama akan mendapat bagian yang sama dengan anak-anak yang lain, boleh? Ada. Melanggar. Wasiat kan misalnya nanti kalau saya meninggal rumah ini untuk anak ini. Dengan catatan dia maksimal 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3 dari total. Atau dibaluskan. Sama ibu punya anak angkat, ibu tidak punya anak, itu dia diadopsi anak kita. Anak angkat kok tidak bisa, tapi warisan hibah atau wasiat. Kayaknya ini Pak, adik saya kan tanggal 20 kemarin meninggal. Nah, cerita-cerita anak pertama adalah anak adopsi. Nah, anak adopsi, tapi sebelum meninggal sudah dibelinya satu rumah, langsung sudah ditulisnya nama rumah itu nama apa? Nama anak angkatnya ini. Nah, itu sudah berlaku. Sudah. Iya. Alhamdulillah, jadi saya lupa. Itu milik dia itu ibu. Iya, Dia tidak boleh lagi minta karena dia memang tidak berhak minta. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kan saat dapat warisan ada hubungan darah, perkawinan, perwalian. Dia tidak masuk salah satu 3 itu. Sama anak zina tadi. Dia tidak masuk dalam hubungan perkawinan, hubungan darah tidak. Walaupun bapaknya itu, tapi secara syariat tidak diakui. Makanya itu pahit, Bapak Ibu ngomong pahit kenyataannya, tapi itu harus dijalankan. Makanya inilah kalau ada anak yang lahir dari hubungan tak sah itu, kalau perempuan tidak apa boleh buat, bersampaikan kinyo. Pahit memang. Nah, tapi pada kejadian Ibu ya, iku menantunya orang terhormat, ya besan orang hebat lah. Kok kali kecil anak kekuat habis berantakan sedunia. Tapi itu faktanya anakku bukan resmi. Baca dan ayat tapi akad. Ya, ketika akad nikah tu, orang kami tu, pas akad nikah tu, kita tuang apa? Dari rumah sakit, langsung diambil di Papua. Sehingga anaknya. Ada alasannya. Ada alasannya. Bintinya disebutkan, Hah? bintinya disebutkan. Boleh pakai. Ya kalau binti tidak apa-apa. Tapi anak boleh itu dia menikahkan. Kalau di akhirat nanti bukan binti bapaknya, binti ibunya. Semua anak zina nanti dipanggil di akhirat dengan nama ibunya. Fulan bin Fulanah. Fulanah binti Fulanah. Bukan kalau kan Subhan bin Fulan kan. Nanti kalau ada orang misalnya Subhan binti Fulanah, itu orang tahu tuh. Sampai ke akhirat memalu Pak. Itu supaya awak kondak itu tuh fahisyah, jalan hidup yang buruk. Itu makanya perempuan tuh begitu balik zaman dulu dinikahkan sampai begitu balik nikah, begitu balik nikah. Silakan. Ini kalau Pak ini, ini contoh ya Pak ya. Jadi kalau Pak meninggal istri ada Pak ya. Istri. Jadi istri. Anak laki-laki 2. Istri 1 Pak ya. 1. Ya kan ada ketentuan Pak. Dan itu hak beliau kan. Kita tidak bisa batasi itu hak beliau. Sampai 4 malah. Dia tak perlu minta izin. Ada ibu protes harus minta izin. Memangnya minta izin kayak gini. Anak 2 laki-laki. 1 perempuan. Ya. Kalau ada anak laki-laki, berarti tidak perlu lagi yang lain. Saudara, dedek, paman, dedek, semua dedek. Karena ada laki-laki. Habis setuju. Jadi kalau nanti berkumpul semua keluarga nanti siapa dulu ahli waris? Istri, anak laki-laki, satu dedek.
Ke atas ayah ada? Enggak, ibu ada. Ada ibu, berarti ibu. Ibu dapat apa? Empat gitu ya. Dapat lah. Ini tak terhadap ini. Nah, cuma yang mengenai harta lagi saya. Jadi istri ini punya hibah dari orang tuanya. Katakanlah rumah dan tanah ya. Oh ini, sudah punya harta. Ya, ada hibah dari orang tua. Pasal itu setelah menikah ya Pak? Atau Sudah menikah ya. Cuma persoalannya hibah itu mungkin dari ada di antara dia berdebat, ada yang setuju. Tapi nak orang tua yang menghibahkan. Kan yang menghibahkan ayahnya. Iya, ayahnya. Ibu. Iya. Siapa? Ya kalau apa masalahnya? Harap tuh aku HP yang bawa aku agen ke sana tak bisa siapa ngecek udah bisa ada ya punya order apa? Orang tuanya adil. Ya tak bisa kalau hibah tuh hak ampuh. Ya cuma memang ada perintah Nabi yang dilu baina auladikum, berlaku adil pada anak-anakmu. Ya kalau satu jadi hibah dan yang lain. Kecuali begini Pak, anakmu 3 Pak, 2 mungkin yang pegawai negeri, gajinya lah cukup lah, nencie ke sawah padoknya Pak, payah hidup anakmu Pak. Alat tua boleh banyak, nyepulusi lo Pak kendaraan Pak, payah Pak. Aku kumpul anakmu saja dulu, ya. Kalian kalau meninggal aku disuruh Pak, yang kakak kalian kok seketik kakek warisan Pak. Ya, kalian lah baik lah rancak Pak. Ya, gaji kalian lah cukup lah. Apa kalau ambo hibahkan rumahku ke ini? Kalau tidak bapak hibahkan lah. Bertanya bisa dulu Pak. Bu kalau hibahkan anak-anakku sadil Pak. Berapa kecil satu. Jadi pertimbangan seperti tadi Pak. Ada pertimbangan misalnya agak payah hidupnya Pak. Harus persetujuan yang lain dulu Pak. Pertanyaannya anak yang lain dapat hibahan enggak? Tadi. Ya kalau tidak dapat hibah memang tidak adil loh Pak dulu. Cuma kadang orang lupa ini kelihatan kecil yang punya. Nah ini toko nanti dikasihkan dia nanti. Bukan nanti langsung jadi. Kalau nanti dia masih ada masalah itu. Toko bagian pinyo ya, habis itu. Langsung. Bukan nanti cakapnya. Langsung menyaksikan terima langsung. Saat diucapkan tuh habis kepemilikannya dengan harta itu. Ya itu kesalahan. Kan orang harta kalau menyendak bapak pun tidak adil antara anak nanti di akhirat itu disalah anak. Tapi tidak bisa memotong haknya memberikan. Harap itu pencarian itu kamar kalian akhirnya. Dan kalau hibah itu tidak ada batas. Nah maka yang harta itu dikeluarkan dulu Pak dari total harta apa? Perlahan lah, pandang lah. Kan yang meninggal Pak. Maka dikeluarkan dulu harta ibu ini. Nah sisa dari harta ibu dikeluarkan ini baru itu dibagi ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8. Sisanya ini anak laki-laki ambil anak-anak dipanggil anak semua. Berarti anak laki-laki 2/5, yang perempuan 1/5. Dari sisa 1/6, 1/8. Habis itu. Ini sebenarnya pembagian waris kan tidak susah itu. Pangkatnya dia apa maksudnya? Tapi kalau kamu tuh banyak. Nanti masalahnya mau tidak? Ya jadi rinci. Siapa dapat berapa dalam kondisi seperti apa? Jelas. Ya cuman sebagai ada tangka-tangka. Tangka itu jadi masalah. Karena bawa artinya sering di kampung-kampung gitu dulu. Jadi sengketa kalau bagi warisan. Bahkan yang hebat lagi saudara memaksa juga minta. Padahal tidak ada. Padahal terjadi ya itu kenalan aku gitu. Ini meninggal dunia kakaknya. Kakakku punya anak laki-laki punya anak berusia. Ini sudah beli auto baru di Innova. Sudah beli auto baru. Oleh adik-adiknya yang ambil auto itu. Kau kembali kakakmu. Sehingga anaknya ibu meminjamlah KPC. Haram itu ibu. Haram. Kenapa? Dia punya anak. Semua harta habis oleh anak-anak. Satu hak saudara dapat. Saudara baru dapat kalau tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak sama sekali. Baru dapat saudara. Itu pun ayah kalau ada ayah dulu. Gitu. Seorang suami meninggal anaknya kalau perempuan sudah 4 misalnya, masih ada ayah ibunya.
Ya. Jadi ini seorang laki-laki meninggal A. Ahli warisnya Ada ibu, ada ayah, ada ibu, ada ayah, ada ibu, istri, istri, anak 4 misalnya perempuan semua. anak perempuan 4. Iya. Saudara ada juga anak. Saudara laki-laki kami masih ada juga. Oke. Berarti kalau ada ayah ibu, saudara delete langsung. Oke. Walaupun tidak ada anak laki-laki. Ada siswa dan ayah itu sadonya. Ya ibu mengambil siswa itu anak laki-laki, ayah, cucu laki-laki, kakek. Ke samping itu asal itu dengan lihat di bawah dulu. Asalnya Pak ayah tidak ada. Kalau enggak? Adik ayah ada. Oh, berarti terhalang adik ayah ada. Maka dari misalnya ayah ada, ibu ada, adik ayah ada, laki-laki, paman. Apa Paman. istilahnya? Bapak meninggal dan kan kali itu. Berarti paman ini lebih lemah daripada saudara. Oh. Cucu lebih kuat. Saudara ingat? Misalnya cucu dari anak, cucu bagaimana maksudnya? Kan tadi Cucu laki-laki, anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan. Enggak. Tuh anak apa cita aja tuh. Kalau dari cucu di mana? Yang mana ini paman? Nah, Paman karena ada saudara laki-laki dia delete. iya. Karena saudara laki-laki lebih kuat dari paman. Kenapa? Iya. Saya cucu di mana posisinya Pak? Cucu dari cucu dari mana Pak? Anaknya perempuan semua. Ya berarti tidak ada. Berarti ke saudara laki-laki. Oh, Cucu tuh kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki. iya, kalau aman tuh Pak. Cucu perempuan, karena cucu perempuan kan asal kasihan itu. Iya, iya. Ya, kaya aja. Oh, tapi misalnya ini Pak, ada anak yang 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini meninggal tapi punya anak cucu, nggak punya anak laki-laki. Itu Bisa kuat jadi itu. ya? Ya. Oke. Paman terhalang, saudara terhalang. Nah, ya. Maka laki-laki itu pernah dulu maka ibu dan orang laki-laki hamba lah. Aman. Jadi begitu namanya kena jam 10:30. Ini Bapak Ibu mungkin ada acara lagi. Sudah 1,5 jam kita diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafarat. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.